Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan selalu menjaga keselamatan diri kalian dan orang-orang tersayang. Sebelum nonton, tekan dulu subscribe dan like-nya supaya bantu channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Ini adalah Nicholas Zepeda. Dia bersama pacarnya pada saat itu Narumi Kurosaki. Ketika kedua orang ini bertemu, mereka berpacaran yang kelihatannya akan berlangsung selamanya, walaupun ada jarak yang jauh memisahkan mereka. Ketika Narumi menghilang, Nicholas menjadi tersangka utama. Penyelidikan yang mencakup 3 benua dan beberapa lembaga kepolisian. Polisi menemukan video online yang dibuat oleh Nicholas yang menunjukkan seorang pemuda yang tidak bisa diatur, yang bisa melakukan apa saja. Narumi Kurosaki adalah seorang gadis Jepang yang cerdas. Dia dibesarkan oleh sebuah keluarga dengan 5 anggota keluarganya. Dia hidup dalam keluarga yang bahagia. Dia bersekolah di SMA Tokyo Metropolitan High School dari tahun 2011 sampai 2014. Kemudian dia pindah ke Prancis dan dia melanjutkan kuliahnya di sana. Narumi unggul di sekolahnya dan dia mengambil pelajaran bahasa Prancis dan dia bergabung dalam senat mahasiswa di kampusnya. Pada bulan Desember tahun 2016, ketika Narumi tiba-tiba menghilang, polisi memiliki tersangka, yaitu mantan pacarnya. Nicholas Zepeda adalah anak seorang eksekutif kaya bernama Humberto Zepeda. Dia memiliki kehidupan sekolah yang sukses, dan akhirnya dia melanjutkan sekolahnya di luar negaranya, Chili. Pada tahun 2014, Zepeda melanjutkan studinya ke Jepang. Disinilah dia bertemu dengan Narumi Kurosaki dalam pesta kampus di Universitas Tsukuba. Pasangan ini diperkenalkan oleh teman mereka. Pada bulan Februari tahun 2015, mereka pun mulai berpacaran. Hubungan mereka semakin serius. Pada bulan September tahun 2015, mereka berdua terbang ke Chili, di mana Nicholas memperkenalkan Narumi kepada keluarganya sebagai pacarnya. Hubungan mereka berjalan baik, bahkan ketika Nicholas pulang ke Chili pada bulan Desember tahun 2015, Nicholas segera kembali ke Jepang untuk kembali bersama Narumi, dan Nicholas mencari pekerjaan di Jepang. Tapi Narumi mempunyai keinginan melanjutkan kuliahnya di luar Jepang. Pada tanggal 26 Januari tahun 2016, Narumi terbang ke Prancis, di mana Narumi mulai hidup baru dan bertemu orang-orang baru. Tidak jelas apa yang terjadi pada hubungan Narumi dan Nicholas. Tapi setelah Narumi tiba di Prancis, Narumi memutuskan hubungannya dengan Nicholas, yang menghancurkan Nicholas. Pada bulan Oktober tahun 2016, Nicholas terbang kembali ke Chili. Tapi, kenapa Narumi memutuskan hubungannya dengan Nicholas? Ternyata Narumi sudah punya cinta yang baru dengan pria lain, yaitu teman di kampusnya yang baru, bernama Arthur Dan Piccolo. Hal ini membuat marah Nicholas dan akan menjadi tragedi. Beberapa minggu setelah Narumi tiba di Prancis, Nicholas mengupload video online yang berisi pesan mengerikan. Nicholas bilang, baru-baru ini Narumi melakukan hal yang jahat yang membuat Nicholas harus mengikuti beberapa kondisi
untuk melanjutkan hubungan mereka. Nicholas berbicara masalahnya dengan tenang, tapi perilakunya jahat. Nicholas bilang, bila Narumi tidak bisa menjalankan kondisi tersebut dalam 2 minggu, maka Nicholas akan meninggalkan kondisi itu. Maka tak akan ada akibat apapun buat Nicholas. Bila sampai tanggal 21 September tahun 2016, Narumi tidak menjalankan kondisi tersebut, maka Nicholas akan melakukan sesuatu. Berminggu-minggu setelah kemunculan video tersebut, Narumi dan Nicholas berpisah. Narumi melanjutkan hubungannya dengan cinta barunya Arthur sampai bulan Desember tahun 2016. Narumi menghilang. Terakhir kali Narumi terlihat hidup tanggal 4 Desember tahun 2016 di kelas dansa. Narumi tidak pernah masuk kelas besok harinya, dan teman-teman sekolahnya mulai khawatir. Pada dini hari, tanggal 5 Desember tahun 2016, teman-teman Narumi di asramanya berteriak, diikuti dengan bunyi yang keras. Itu terdengar seperti seseorang sudah terbunuh. Namun, Narumi tidak pernah bolos kuliah. Jadi, ketika dia tidak masuk kuliah, teman-temannya khawatir. Dan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Narumi mulai mengirimkan pesan teks kepada teman-teman dan keluarganya. Dia menjelaskan bahwa Narumi perlu menghubungi konsulat Jepang di Lyon untuk menyelesaikan masalah paspor. Segera ini mulai menjadi aneh. Kartu kredit Narumi digunakan untuk membeli tiket ke Lyon. Tapi tidak ada seorang pun yang ada di dalam kereta itu yang mengingat Narumi telah naik kereta itu. Narumi mengatakan pada keluarganya dalam pesan teksnya bahwa Narumi ingin melanjutkan hidup dengan pacar barunya. Sampai tanggal 12 Desember, Narumi berhenti mengirimkan pesan. Teman-teman Narumi melaporkan kehilangan Narumi kepada polisi Prancis. Polisi berhasil masuk ke dalam kamar Narumi. Polisi melihat kamarnya rapi dan bersih. Ini terlihat aneh karena teman-teman Narumi tahu kalau Narumi tidak begitu rapi dan mereka merasa ada sesuatu yang salah. Tersangka pertama adalah Arthur dan dia diinterogasi polisi. Arthur dibebaskan polisi karena dia tidak terbukti bersalah. Tapi Arthur memberi polisi sebuah nama yang Arthur yakin punya hubungan dengan menghilangnya Narumi, yaitu Nicholas Cepeda. Menurut Arthur, Nicholas punya sifat posesif dan sifat pencemburu yang ekstrim. Dan ini menjadi masalah antara Narumi dan Nicholas. Nicholas telah mengendalikan apapun kepada Narumi. Bahkan Nicholas sudah menghapus semua teman-teman Facebook Narumi. Penyelidik ragu-ragu tentang Nicholas karena jarak Nicholas dan Narumi sangat berjauhan. Nicholas berada di Chili dan Nicholas dikesampingkan dari daftar tersangka. Penyelidik menemukan Narumi sudah makan di sebuah restoran pada malam dia terakhir terlihat hidup. Dan dia tidak sendirian. Dan tamunya yang membayar tagihan restoran dengan menggunakan kartu kredit. Dan ketika polisi menyelidikinya, polisi menemukan tersangkanya. Kartu kredit yang dipakai untuk membayar tagihan restoran dikeluarkan oleh Bank Chili. Polisi menyelidiki CCTV restoran dan mereka melihat Nicholas sedang makan malam dengan Narumi. Mereka terlihat lagi masuk ke dalam asrama mahasiswa Narumi. CCTV asrama Narumi merekam keberadaan Nicholas di sana. Polisi menangkap Nicholas dan menginterogasinya tentang hilangnya Narumi. Nicholas mengaku dia ada di asrama tempat tinggal Narumi.
Polisi menemukan sidik jari Nicholas dicangkir di kamar Narumi. DNA Nicholas ditemukan di beberapa barang dan di kamar mandi Narumi. Pada pintu darurat asrama itu, polisi menemukan bercak darah milik Narumi. Dalam asrama Narumi ditemukan mantel musim dinginnya yang masih ada di dalam kamar bersama dengan laptop dan tas Narumi. Paspor dan handphone Narumi hilang, dan yang mencurigakan, tas koper Narumi juga hilang. Polisi mengeluarkan perintah penangkapan pada Nicholas, tapi Nicholas telah terbang kembali ke negaranya, Chili. Pencarian terhadap Nicholas dilakukan pada tanggal 28 Desember tahun 2016. Kasus Narumi dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Bukti Nicholas ada di Perancis pada saat Narumi menghilang, yaitu adanya sidik jari dan DNA Nicholas, dan adanya rekaman CCTV yang menunjukkan pasangan ini sedang bersama pada malam saat Narumi terlihat hidup. Nicholas juga terlihat di supermarket sedang membeli cairan yang mudah terbakar. Segera dari Perancis, Nicholas terbang ke Barcelona, Spanyol untuk mengunjungi sepupunya Juan. Dia menceritakan kepada Juan cerita yang berbeda, alasan mengapa dia ada di sana. Kata Juan, Nicholas ada di sana untuk menghadiri konvensi di Jenewa. Yang diketahui polisi itu adalah bohong. Juan memberitahu polisi, omongan Nicholas termasuk tentang mati lemas yang berkaitan dengan Narumi di masa lalu. Kemudian diketahui Nicholas telah terbang kembali ke Chili. Pada Februari tahun 2017, perintah ekstradisi Nicholas ditolak oleh pemerintah Chili. Penyelidik menunggu sampai mereka mempunyai lebih banyak barang bukti. Penyelidik akhirnya mengunjungi Chili untuk bisa menemui tersangka. Lebih dari setahun setelah Narumi menghilang, penyelidik menanyai Nicholas ratusan pertanyaan berbeda. Sayangnya Nicholas memutuskan tidak berkata apapun. Otoritas Perancis memberikan barang bukti kejahatan Nicholas secara langsung kepada otoritas kepolisian Chili. Akhirnya mengguncang sistem peradilan Chili. Pada Juli tahun 2020, mereka mengesahkan ekstradisi terhadap Nicholas Cepeda ke Perancis. Nicholas menjadi tersangka utama pembunuhan Narumi. Nicholas disidangkan. Nicholas dikenai tuduhan pembunuhan, walaupun jasad Narumi belum ditemukan. Nicholas ditahan selama persidangan oleh polisi Prancis. Persidangannya dilakukan tanggal 29 Maret tahun 2022, di mana persidangan ini berlangsung selama 18 bulan. Walaupun Narumi tidak pernah ditemukan, barang bukti yang memberatkan Nicholas sangat kuat. Satu orang saksi, yaitu mahasiswi dari Skotlandia. Dia mendengarkan teriakan di malam Narumi menghilang. Dia menjadi sangat ketakutan. Dia mengirim pesan ke beberapa temannya sebelum mengunci pintu kamarnya. Dia menggambarkan teriakan yang dia dengar seperti dalam film horor. Aneh ya guys, harusnya kalau ada teriakan, ada orang yang menggedor pintu korban dan mencari tahu keadaan Narumi saat itu. Tapi malah dia mengunci pintu kamarnya sendiri. Tapi tidak tahu juga keadaannya. Mungkin asramanya benar-benar sepi, jadi dia ketakutan untuk keluar dari kamarnya. Dia bilang kepada temannya, sepertinya dia mendengar seseorang sudah dibunuh. Seseorang seperti Nicholas terlihat di CCTV kampus sedang mengambil beberapa foto di sekeliling asrama kampus. Nicholas sudah mengambil sosial media Narumi pada saat Narumi menghilang.
dan mengirim pesan ke teman dan keluarga Narumi untuk menghilangkan kecurigaan. Polisi menemukan percakapan Narumi dan Nicholas di sosial media yang menunjukkan kalau Nicholas adalah pacar pencemburu dan posesif yang semakin lama semakin parah. Nicholas juga terlihat di hutan setempat beberapa hari sebelum Narumi menghilang. Daerah itu sudah diperiksa secara intensif oleh polisi, tapi tidak ditemukan keberadaan jasad Narumi. Keluarga Nicholas, ibu dan saudara perempuan Narumi, hadir di dalam persidangan. Nicholas membantah telah membuang jasad Narumi. Nicholas membantah telah membunuh Narumi. Juri menyatakan Nicholas bersalah. Dia dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Dia harus menjalani 15 tahun penjara di Perancis dan 13 tahun penjara kemudian dijalankan di penjara Chili. Kasus ini menjadi kasus besar yang menggemparkan Perancis. Bagaimana pendapat kalian, guys? Apa sikap posesif itu berbahaya dalam suatu hubungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ditekan juga subscribe dan like-nya guys untuk cerita yang lain.